Sobat IM, aku Tia dan hari ini aku bakal bagiin tentang tutorial musik dan juga masalah anak muda di gereja. Dan juga yang paling menarik kita akan bahas tentang latar belakang dari lagu NYTB atau lagu ciptaan dari anak-anak muda di Institut Injil Indonesia. Penasaran? Makanya jangan kemana-mana, tetap di Divine Melodies. Ya Sobat DM, hari ini kita nggak akan bahas tentang NYTB. Tapi kita akan bahas tentang salah satu lagu ciptaan yang diciptakan oleh mahasiswi Institut Injil Indonesia yang diciptakan oleh Luciane Mulare. Jadi penasaran gimana lagunya? Selamat menikmati. Bersyukur kasih-Mu terus melimpah di dalam hidupku. Anugerah membuatku bertahan sampai hari ini. Izinkan ku Bapa terus nikmati kasih-Mu. Ku ingin selalu ada dalam rencana-Mu. Sempurnakan ku Bapa untuk jadi anak-Mu. Layakkan ku Bapa untuk melayani-Mu. Inilah permohonanku, bentuklah hidupku. Kerinduanku hanya untuk senangkan-Mu. Bersyukur kasih-Mu terus melimpah di dalam hidupku. Anugerah membuatku bertahan sampai hari ini. Izinkan ku Bapa terus nikmati kasih-Mu. Ku ingin selalu ada dalam rencana-Mu. Sempurnakan ku Bapa untuk jadi anak-Mu. Layakkan ku Bapa untuk melayani-Mu. Inilah permohonanku, bentuklah hidupku. Kerinduanku hanya untuk senangkan-Mu. Sempurnakan ku Bapa untuk jadi anak-Mu. Layakkan ku Bapa untuk melayani-Mu. Inilah permohonanku, bentuklah hidupku. Kerinduanku hanya untuk senangkan-Mu. Kerinduanku hanya untuk senangkan. Kerinduanku hanya untuk senangkan-Mu. Gimana ya? Nah, itu dia lagu dari Hilda yang diciptakan oleh Luciane Mulare yang biasa kita sebut Uci. Nah, Sobat DM, lirik lagu ini menyiratkan sebuah sikap kerendahan hati, sikap syukur dan permohonan kepada Tuhan yang menggambarkan kerinduan seseorang untuk hidup dalam kehendaknya dan melayaninya sepenuh hati. Nah, kita akan belajar beberapa pesan dari dalam lirik ini. Nah, pesan yang pertama itu syukur dan anugerah Tuhan.
di mana lirik ini diawali dengan ungkapan rasa syukur atas kasih dan anugerah Tuhan yang melimpah dalam kehidupan seseorang. Ini adalah pengingat akan pentingnya kita mengakui segala berkat yang diberikan Tuhan dan bersyukur untuk itu semua. Kemudian yang kedua, kekuatan dalam kelemahan. Lirik ini mengakui bahwa anugerah Tuhan telah memungkinkan seseorang untuk bertahan sampai hari ini, bahkan dalam kelemahan dan keterbatasan. Ini mencerminkan prinsip yang penting adalah iman, bahwa kekuatan Tuhan menjadi sempurna dalam kelemahan kita. Yang ketiga, orientasi pada kehendak Tuhan. Lirik ini mengekspresikan kerinduan untuk selalu ada dalam rencana Tuhan dan untuk menjadi anak-anaknya. Ini adalah sikap yang mengutamakan kehendak Tuhan di atas segalanya dan menunjukkan bahwa pelayanan dan kehidupan seseorang harus selalu selaras dengan kehendaknya. Dan yang ketiga, permohonan untuk kebenaran dan pelayanan. Lirik ini berisi tentang permohonan kepada Tuhan untuk membentuk hidup seseorang agar dapat melayaninya dengan baik. Ini mencerminkan kesadaran bahwa kesempurnaan dan kemampuan untuk melayani datang dari Tuhan. Dan yang terakhir, tujuan pelayanan yang tulus. Meskipun lirik ini berbicara tentang melayani Tuhan, fokusnya adalah untuk senangkan Tuhan, bukan untuk mencari ketenaran atau kepentingan pribadi. Ini mengajarkan pentingnya melayani dengan tulus dan tunduk kepada kehendak Tuhan. Nah, Sobat DM, dalam konteks kepemimpinan, pesan dalam lirik ini menekankan sebagai pemimpin, orientasi utama kita haruslah Tuhan dan kehendaknya. Pemimpin yang rendah hati, pemimpin yang bersyukur, dan pemimpin yang selalu mencari kehendak Tuhan akan lebih mampu membimbing dan melayani dengan bijaksana. Lirik ini mengingatkan kita bahwa dalam setiap tugas yang kita lakukan, hal yang terpenting adalah membawa kemuliaan kepada Tuhan dan memenuhi panggilannya dengan kerendahan hati. Inti dari lagu ini adalah bagaimana seseorang menyadari betapa besarnya kepercayaan yang Tuhan berikan kepadanya dan betapa nyata penyertaan Tuhan dalam setiap kelemahannya. Namun hal utama yang dia inginkan bukanlah keberhasilan dalam melakukan tugas itu, tetapi bagaimana dia dapat melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Walaupun lagu ini diawali dengan kalimat ucapan syukur, tetapi intinya adalah suatu permohonan agar dia layak untuk melakukan apa yang menjadi tugas-tugasnya. Prinsip ini harus kita miliki sebagai anak-anak muda, sehingga dalam menjalankan tugas kita, terkhusus sebagai pemimpin, orientasi kita hanya kepada Tuhan. Sehingga dalam keadaan apapun kita mampu menjalani karena Tuhan menyertai kita. Dan dalam kepemimpinan kita tidak ada sifat mementingkan diri sendiri atau mengutamakan pihak-pihak tertentu. Karena orientasi daripada apa yang kita lakukan adalah Tuhan. Nah, Sobat DM, selanjutnya nanti kita akan membahas tentang masalah-masalah anak muda dalam gereja. Jadi Sobat DM jangan kemana-mana, tetap di Divine Melody. Ya, Sobat DM, kembali lagi. Dan sekarang kita akan bahas tentang masalah-masalah anak muda dalam gereja. Yang kita mau bahas hari ini adalah God Complex. Nah, istilah God Complex biasanya itu merujuk kepada sikap atau perilaku di mana seseorang itu menganggap dirinya setara atau bahkan lebih tinggi daripada Tuhan. Dan sikap sombong dan superioritas yang tidak sesuai dengan pandangan agama Kristen atau moral yang sehat. Meskipun istilah ini mungkin tidak secara eksplisit ada dalam Alkitab, namun prinsip-prinsip yang terkandung dalam Alkitab sangat relevan untuk kita mengevaluasi sikap semacam ini. Yang pertama, yaitu kepentingan atas kerendahan hati. Alkitab mengajarkan bahwa kerendahan hati adalah nilai yang sangat penting. Dari Filipi 2 ayatnya yang ketiga sampai ayat keempat mengingatkan kita, janganlah ada yang berbuat sesuatu dengan angan-angan yang sia-sia atau dengan rasa sombong. Tapi hendaklah tiap-tiap seorang
dalam kerendahan hati menganggap yang lebih utama daripada dirinya sendiri. Ini menunjukkan pentingnya merendahkan diri dan menghormati orang lain. Kemudian yang ketiga, Allah Maha Tinggi. Alkitab dengan jelas mengajarkan bahwa hanya Allah yang maha tinggi dan tidak ada yang setara atau lebih tinggi daripadanya. Kita bisa lihat dalam Yesaya 45 ayat yang ke-5 sampai 6 yang menyatakan, akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Tidak ada Allah selain daripadaku. Ini menekankan bahwa sikap sombong atau merasa setara dengan Allah adalah suatu bentuk kesombongan yang berlawanan dengan ajaran Kristen. Kemudian yang ketiga yaitu peringatan terhadap kesombongan. Alkitab juga berisi mengenai peringatan terhadap kesombongan. Contohnya dalam Yakobus 4 ayat ke-6 mengatakan, tetapi Allah memberikan kasih karunia yang lebih besar sebagaimana yang difirmankannya, Allah menentang orang-orang sombong tetapi memberikan kasih karunia kepada orang-orang yang rendah hati. Nah, Sobat DM, hari ini kita diingatkan untuk menjauhi kesombongan, merendahkan diri dan menghormati kebesaran Allah. Kita sebagai manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang harus tunduk kepadanya dan mengakui keterbatasan kita. Sikap sombong dan merasa setara atau lebih tinggi daripada Allah adalah salah satu bentuk dosa yang perlu dihindari. Sebaliknya, kerendahan hati, tunduk kepada Allah, dan mencari kehendaknya adalah nilai-nilai yang ditekankan dalam ajaran Alkitab. Nah, itu Sobat DM, kita udah belajar tentang God kompleks. Selanjutnya kita akan belajar tutorial musik yang akan dibawakan oleh teman saya Agnes. Jadi Sobat DM jangan kemana-mana, tetap di Divine Melody. Halo semuanya Sobat DM, jumpa lagi bareng aku Agnes ya. Dan kali ini ada yang berbeda lagi karena aku membawa gitar ya, gitar dari sobat kita, host sebelum-sebelumnya Pierre yang selalu memberikan teman-teman tutorial. Dan kali ini aku juga diberi kesempatan untuk berbagi ilmu yang aku dapat, ilmu yang aku punya, dan tentunya kita sama-sama sedang dalam proses belajar nih ya. Dan kali ini seperti yang sebelumnya, tutorial sebelumnya, aku juga mau bagiin tutorial dari salah satu lagu yang menurutku seringkali kita pakai lagu ini untuk persekutuan-persekutuan. Judulnya Dengan Sayapmu. Lagu ini dinyanyikan oleh Sari Simorangkir yang ya kita tahu lah ya penyanyi rohani yang saat ini. Nah teman-teman, jadi kita pertama kita mau nyanyi lagu ini dulu. Kita mau menyanyi dari nada dasar C yang pasti teman-teman udah sering kali menggunakan chord ini karena lagu-lagu sebelumnya juga di Divine Melodies yang episode sebelumnya juga sering menggunakan menyanyikan lagu dengan nada dasar ini, C ini. Oke. Nah, yang pertama kita mau nyanyikan dulu lagunya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Ya, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Nah, kalau dilihat dari tadi aku bermain
chordnya itu ada sekitar beberapa chord yang kita pakai dari nada dasar C, dan aku yakin kita semua udah pasti terbiasa atau mungkin kayak ya mengenali lah ya partner dari kunci C ini seperti apa. Nah, tadi kita ada menggunakan kunci C, kemudian kita juga menggunakan kunci G, A minor, kemudian kita menggunakan kunci F, ada juga dengan D minor. Nah, kita bisa menggunakan beberapa kunci itu untuk lagu ini. Seperti teman-teman pasti udah juga sangat familiar kunci C itu seperti apa. Nah, kunci C itu bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali dan mengikuti atau bahkan mungkin lupa kunci C itu ada seperti apa bentuknya. Nah, kunci C itu yang pertama, jari telunjuk kita itu ada di senar nomor 2, senar 2 dan di fret 1. Kemudian jari tengah kita itu ada di senar 4 di fret 2 seperti ini. Kemudian jari manis kita itu ada di senar nomor 5 di fret 3. Bunyinya seperti ini. Nah, ini kunci C nih. Yang kedua itu kunci F, kunci F. Kalau teman-teman tahu kunci E mayor itu kan bentuknya seperti ini, jari teman-teman yang jari kita langsung aja nanti pakai. Sebenarnya kunci F ini merupakan kunci yang sama seperti kunci E tapi agak bergeser ya, bergeser satu fret, dan ini bentuknya tuh sama seperti kunci E. Jadi kita itu malang nih ya, malang di sini di fret 1. Kemudian jari tengah kita itu ada di yang jari tengah kita nih, jari tengah kita ada di fret 2 senar 3. Kemudian jari manis kita ada di fret 3 senar 5. Kemudian jari kelingking kita ada di senar 4 fret 3. Nah, kayak gini. Oke, kunci G selanjutnya ya, kunci G. Nah, pasti udah biasa banget nih dengar kunci G ini ya. Oke, kunci G yang pertama itu jari telunjuk kita ada di fret 2, senar 5, kemudian jari tengah kita ada di fret 3 senar 6, dan juga jari manis kita ada di senar 1 fret 3. Tapi biasanya ada yang kayak gini nih, ditambah ini. Jadi jari manisnya naik. Ini kunci G. Kemudian kunci apa lagi tadi ya? Kunci A minor, Kita pakai tadi kunci A minor. Nah, kunci A minor itu jari telunjuk kita itu sama kayak kunci C tadi yang awal, jari telunjuk kita itu ada di jari telunjuk kita ada di jari ya. Jari telunjuk kita ada di fret 1 senar 2 di sini. Kemudian jari tengah kita ada di fret 2 senar nomor 4, dan juga jari manis kita kalau kunci C tadi itu kan ada di sini ya, di senar 5 fret 3, tapi itu diturunin di senar 3 fret 2 sama sejajar sama jari tengah. Jadi bunyinya seperti ini. Nah, ini nih A minor. Kemudian ada juga E minor. Kalau E minor ya gampang ya. Jadi tadi biasanya tuh lepas jari telunjuknya, terus jari tengah sama jari manis naik. Jadi jari tengah naik ke ke senar nomor 5, dan juga jari manis naik ke senar nomor 4. Ini E minor nih. Oke, selanjutnya kunci chord apa tadi ya? Chord D minor. D minor itu jari manis kita ada di fret nomor 3. Kemudian jari manis kita ada di fret nomor 3, kemudian di senar nomor 2. Kemudian jari tengah kita ada di fret nomor 2 senar 3, dan juga jari telunjuk kita ada di fret 1 senar nomor 1. Jadi bunyinya kurang lebih seperti ini. Nah, ini adalah D minor. Oke, tadi ada kunci C, kunci F, kunci G, A minor, E minor, D minor. Oke, itu sekitar 6 chord itu yang akan kita gunakan untuk menyanyikan lagu
dengan sayapmu ini. Oke, kita mulai dari barisnya yang pertama, itu ada firman-Mu berkata kau besertaku. Jadi kita main dari kunci C. Firman-Mu, pindah ke G, berkata kau A minor besertaku. Lanjut D minor. Maka kuat roh dan jiwaku. Ya, kunci G. Kita balik lagi kunci C. Tangan-Mu Tuhan selalu ke A minor. Ku nantikan. Ulang lagi seperti tadi. Di setiap langkahku langsung G. Ku percaya. Nah, jadi kan ada sekitar ada 4 baris ya, kalau ya tergantung ya dari penulisannya seperti apa. Jadi yang pertama tuh kelompoknya ada C, G, kemudian A minor, D minor, kemudian langsung G juga. Oke, dan itu diulangi 2 kali. Jadi kita coba ya. Firman-Mu berkata kau besertaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Kita ulangi lagi. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. D minor. Di setiap langkahku percaya. Nah, kita masuk chorus. Dengan sayapmu itu kembali ke kunci awal, kunci dasar C. Dengan sayapmu kita ke G, ku akan terbang tinggi di A minor tengah badai hidup. G, ku tak menyerah, F menyerah, kau kekuat cetan dan perlindung. F perlindungan. G bagiku. Kita ulangi lagi. Pertolonganmu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Nah, jadi kunci kelompok yang pertama tadi, sebelum kita masuk di pertolonganku, itu kan ada beberapa chord. Itu ada C dengan sayap, ada C, ada G, ada beberapa urutan. Itu sama kita gunakan di dari pertolonganmu sampai ke Yesus Rajaku yang terakhir. Oke, kurang lebih seperti itu tadi ya. Ada beberapa pengulangan chord yang itu juga memudahkan kita untuk mengingat ya teman-teman. Untuk mengingat kita menyanyikan menggunakan chord apa aja. Mungkin supaya kita lebih gampang dan mungkin lebih ingat lagi, kita coba nyanyiin lagu ini dari awal. Ya, kita nyanyiin pelan-pelan dengan tempo yang tepat tentunya ya. Oke, kita mulai dari awal. Oke. Kita coba mulai kalau misalnya kita lagi mau intro nih ya. Kita mulai dari nada dasar. Terus kita pancing ke G. Oke, kita mulai. Firman-Mu berkata kau besertaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Oke, teman-teman, sudah sekedar informasi ya. Tadi kan aku nggak kasih tahu nih ya, sebenarnya ini juga kunci G, tapi dalam bentuk ya, kalau mau dibilang kunci palang ya istilahnya, kan dari F. Nah, kita naik. Nah, jadi G gitu ya. Jadi sebenarnya ini kunci G juga yang aku pakai. Tadi aku karena mungkin terbiasa seperti itu. Jadi oke, sorry. Kita akan menggunakan kunci ini lagi. Kita ulang ya, kita ulang. Oke. Firman-Mu berkata kau besertaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Kita ulangi lagi. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku
akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Nah, itu tadi tutorial musik lagu Dengan Sayapmu. Semoga teman-teman bisa memahaminya dan juga bermanfaat buat teman-teman yang mungkin juga pengen belajar main musik atau bahkan mau ngiringin lagu-lagu di persekutuan dan tentunya menggunakan lagu ini. Jadi itu tadi informasinya, itu tadi tutorialnya. Terima kasih. Ya Sobat DM, sampai di sini perjumpaan kita di episode kali ini. Nah, tadi kita udah bahas tuh tentang God Complex, dan juga kita udah membahas tentang lagu ciptaan dari Luciana Mulare yang berjudul Permohonanku. Dan kita juga telah belajar dari temen aku Agnes pada episode kali ini. Semoga apa yang kita udah sharekan pada episode kali ini bermanfaat bagi teman-teman semua yang menonton. Oke, sampai jumpa di episode Divine Melody selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.